Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Ambis dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas soal simulasi atau tryout untuk persiapan OSNP. Sebelum itu, untuk Sobat Ambis semua jangan lupa untuk subscribe dan juga share, serta like setiap video kita agar pembelajaran kita dirasakan semuanya bermanfaatan oleh teman-teman kita dimanapun berada. Nah, Sobat Ambis, kita akan coba membahas soal OSNP. Tambah ini soal yang disusun Kak Dion ya, terkait dengan pembahasan mengenai soal OSNP tahun yang 2022 ini ya, yang akan diujikan nanti pada bulan Agustus nanti ke depannya. Nah, teman-teman semuanya coba kita bahas soal OSNP ini. Pertama soalnya adalah common people frequently misunderstand what the economic principle is. The true concept or action of this price is. Jadi maksud di sini adalah terkait dengan prinsip ekonomi. Nah, orang-orang umum pada biasanya tidak paham atau tidak salah mengerti terkait dengan apa itu prinsip ekonomi. Kalau kita artikan bahasa Indonesia ya. Nah, konsep yang benar terkait dengan prinsip ekonomi, ini prinsip ekonomi berarti kita tahu prinsip ekonomi itu dia adalah ini, ada memaksimalkan, misalnya memaksimalkan output dengan apa namanya, biaya tertentu gitu ya, biaya tertentu. Nah, atau sebaliknya kalau misalnya kita lihat dengan meminimalkan biaya untuk menghasilkan output yang tertentu gitu. Jadi ada dua unsur ya. Dulu kan kalau misalnya kita lihat prinsip ekonomi ini, kalau kita lihat ada dua ya, meminimalkan segala apa namanya, biaya untuk menghasilkan output yang maksimal. Nah, ini kan salah ya kalau kita lihat. Tapi kalau yang kita bahas adalah bahwasanya prinsip ekonomi itu dia adalah dengan minimalkan biaya untuk menghasilkan output tertentu atau dengan um, apa namanya, biaya tertentu untuk menghasilkan output yang maksimal. Jadi agar tidak terkesan rakus gitu ya. Kita ada namanya kode namanya itu tertentu. Nah, kira-kira jawabannya gimana untuk soal nomor satu ini? Nah, jawabannya adalah B. Maximizing benefit or utility with certain cost. Nah, di sini bukan lagi minimum cost, tapi dalam prinsip ekonomi itu adalah biaya tertentu ya, certain cost or effort. Jadi sini dengan memaksimalkan output atau kepuasan dengan biaya tertentu, bukan biaya minimal. Jadi untuk jawaban yang lagi kalau maksimum dia rugi ya, jawaban tepat nomor satu adalah B. Nah, Sobat Habis dimanapun berada, coba kita bahas nomor 2 berikut ini. Nah, kalau soal nomor 2, after nearly 200 years had become reference in solving macroeconomic problems all over the world. Jadi, mendekati 200 tahun ini, para ekonom coba mencari sebuah solusi terkait dengan permasalahan makroekonomi dunia. Pada pertengahan tahun 1930, jadi pada tahun 1930, teori ekonomi yang dipengaruhi oleh Adam Smith itu kolaps. Jadi kalau kita tahu Adam Smith ini adalah bapak ekonomi ya, bangsa barat yang diagungkan gitu ya. Ternyata teori ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith ini tergantikan, kalah dengan teori baru yang lebih menggambarkan kondisi sekarang gitu ya, lebih tepat menggambarkan kondisi ekonomi sekarang, atau bagaimana teori ekonomi ini mampu menyempurnakan teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Nah, ada dua mazhab yang terkenal, itu adalah mazhab klasik ya, ada namanya istilah mazhab. Mazhab ini adalah pemikiran ya, pemikiran bagaimana fenomena ekonomi itu sedang berlangsung atau terjadi. Ada namanya mazhab gitu ya. Mazhab itu ada pertama klasik. Nah, yang kedua ini namanya adalah Keynesian. Nah, adik-adik. Nah, klasik ini yang dicetuskan oleh Adam Smith. Nah, artinya adalah ekonomi itu akan berjalan sendirinya tanpa perlu campur tangan pemerintah gitu kan. Ekonomi itu aja berjalan aja gitu ya, akan terjadi secara otomatis gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah. Nah, mazhab kedua ini yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes dalam mazhabnya namanya Keynesian gitu ya, namanya Keynes gitu ya, John Maynard Keynes atau dengan mazhab Keynesian. Nah, itu dia mencetuskan bahwa dia bukan Smith gitu ya, ekonomi itu tetap perlu campur tangan pemerintah agar situasi ekonomi tetap stabil. Makanya ini yang sering dianut oleh negara-negara sekarang ini dengan menggunakan mazhab Keynesian. Nah, bukunya yang mana jika jawabannya John Maynard Keynes antara A atau B? Nah, jawaban yang tepat, teori yang menggantikan Adam Smith adalah John Maynard Keynes,
in the book The General Theory. Jadi teori umum ini yang terkait dengan bagaimana penjelasannya atau penjelasan atau pembahasan mengenai teori ekonomi sekarang ini yang berlangsung, yang sebagian besar dianu oleh seluruh negara dunia. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Nah, Sobat Ambis, kita lanjutin soal nomor 3. Nomor 3 ini diantara kalian-kalian berikut ini yang paling tepat menggambarkan sumber masalah ekonomi. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai sumber masalah ekonomi itu adalah intinya adalah kelangkaan. Artinya adalah bahwasanya kelangkaan ini sumber pokok atau masalah utama dalam ekonomi. Nah, kalau kelangkaan itu menjadi sebuah permasalahan, apa itu kelangkaan? Nah, ini perlu kita definisikan bahwasanya kelangkaan itu adalah terbatasnya jumlah sumber daya yang ada. Intinya adalah keterbatasan. Terbatasnya sumber daya dengan susahnya atau sulitnya orang-orang atau masyarakat untuk menemukannya. Nah, manakah yang kira-kira contoh aplikasi atau fenomena yang menggambarkan dari kelangkaan ini? Nah, kalau yang A, subsidi atas harga bahan bakar minyak membesar, makin banyak ya tentang kelangkaan. Harga barang secara umum dan tingkat pengangguran meningkat. Harga barang umum belum tentu sulit menemukannya, jadi ini salah ya. Kemudian yang C, harga obat dan uang sekolah semakin tak terjangkau. Ini nggak ada hubungannya ya. Kelangkaan itu terkait dengan sulitnya menemukan barang ya, bukan harga obat dan uang sekolah. Harga obat yang mahal belum tentu dia sulit, tapi masih ada gitu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Kayu jati semakin sulit didapat gitu ya, semakin susah untuk kita temukan dan tidak tersedia. Nah, kata-kata tidak tersedia inilah benar-benar yang menggambarkan terkait dengan kelangkaan. Tidak tersedia di toko-toko bahan bangunan. Jawaban yang tepat adalah D. Kalau yang E, perusahaan-perusahaan menghadapi tuntutan kenaikan upah, itu tuntutan belum tentu dia langka gitu ya. Berarti hanya sebatas tuntutan. Nah, cukup gampang ya. Nah, kita lanjutin soal nomor 4. Economic theories are pedagogical divided into two parts. Jadi, teori ekonomi itu secara umum kita bagi menjadi dua bagian, namely microeconomics and macroeconomics. Each has their own topic of discussion. The one list below which is not discussion topic in macroeconomics is. Jadi, manakah topik atau pembahasan yang bukan menggambarkan teori makro? Nah, kita tahu ekonomi dibagi dua ya, mikro dan makro. Nah, kalau makro ini dia membahas terkait dengan fenomena agregat. Kalau kita tahu adalah terjadi keseluruhan ya, cakupannya cukup luas. Keseluruhan, misalnya kita membahas kenaikan inflasi. Nah, berarti kenaikan harga barang nggak cuma satu, berarti sejumlah barang atau seluruh barang mengalami kenaikan. Nah, ini fenomena inflasi bagian dari makroekonomi. Apalagi yang bagian makroekonomi, pengangguran. Pengangguran nggak cuma satu orang, tapi seluruh negara, satu negara itu kita bahas masalah pengangguran. Kemudian mana lagi? Nah, kita pelajari ya, trade balance deficit, neraca perdagangan, berarti transaksi ini ya, ekspor kurangi impor. Jika ekspornya lebih besar dari impor, maka dia surplus. Tapi jika ekspornya lebih kecil dari impor, maka dia defisit. Ini maksud dengan ekspor dan impor bagian dari makro, karena cakupannya adalah sejumlah barang ya, seluruh barang yang kita ekspor maupun yang kita impor. Nggak cuma satu daerah atau provinsi, tapi satu negara, sejumlah barang ekspor maupun impor. Ini bagian dari makro. Current account deficit ini artinya adalah defisit transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan sama dengan tadi ya. Bedanya adalah kalau dia trade balance deficit hanya ekspor dan impor barang, sedangkan current account deficit transaksi berjalan tidak hanya barang tapi juga barang-barang jasa. Jadi cakupannya lebih luas. Yang bukan makro adalah jawaban yang C, stock price index, indeks harga saham. Ada kata orang mengatakan bahwasanya indeks harga saham itulah IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, ini cakupannya adalah kajian mikro. Kajian mikro pembahasannya terkait dengan kelangkaan apa namanya terjadi kaitan dengan masalah individu gitu ya, entitas bisnis. Maka stock price index itu bagian dari ekonomi mikro bukan makro. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, sobat Amis, terakhir kita bahas nomor 5. Nomor 5 ini in calculating national income based on expenditure approach. Jadi kalau kita mencari pendapatan nasional itu ada berbagai pendekatan ya kita bahas ya. Ada pendekatan produksi,
produksi, pendapatan, terakhir itu adalah expenditure atau spending approach atau pendekatan pengeluaran. Nah, ini artinya adalah pendekatan pengeluaran. Nah, memiliki formula bahwasanya Y sama dengan C. Nah, ini adalah Y dikurangi T. Ini kita katakan namanya adalah consumption, disposable consumption. Artinya konsumsi yang siap dipakai setelah dikurangi dengan tax ini. Tax inilah pajak. Jadi kalau kita mencari disposable income kan sobat ambis kan kalau mencari disposable income itu berapa pendapatan dikurangi dengan pajak. Nah, itulah kita katakan di sini disposable income. Kalau ini ada unsur C berarti disebut sebagai disposable consumption atau konsumsi siap digunakan. Nah, ditambah dengan investasi, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Ini minus impor ya. Pajak itu dimasukkan bagian dari C gitu ya. Nah, kenapa demikian? Ini kita katakan pembahasan mengenai disposable consumption. Based on this formula, it can be inferred that any increase in tax revenue to the government will cause. Nah, jika terdapat peningkatan pajak, nah maka di sini kita lihat C sama dengan Y dikurangi dengan T. Nah, jika pajaknya kita naikkan, otomatis hasil nilainya semakin kecil ya, pengurangannya semakin besar, maka nilai konsumsinya semakin sedikit. Nah, maka jawabannya adalah jika konsumsi turun, pajaknya naik gitu ya, makin besar pengurangnya, konsumsi turun, maka konsumsi turun itu otomatis membuat pendapatan nasional kita menurun. Jawaban yang tepat adalah a decrease in national income. Nah, bukan pendapatan nasional meningkat maupun yang lain-lainnya. Jawaban di sini otomatis kalau kita bahas jika pajak itu besar, angka pengurangan semakin besar, maka konsumsinya semakin rendah dan mengakibatkan pendapatannya semakin rendah sedikit seperti itu. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita bisa memahaminya Sobat Ambis. Kita ketemu lagi di part selanjutnya terkait dengan soal pretest atau soal simulasi OSN tingkat provinsi ya tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel ini dengan subscribe maupun juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.